Assalamualaikum semuanya, hari ini saya akan membahas sintak dari strategi pembelajaran ekspositori. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar mereka dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai sintak atau langkah-langkah dalam strategi pembelajaran ekspositori. Berikut penjelasannya. Langkah pertama dari penerapan strategi ekspositori adalah persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap persiapan diantaranya adalah yang pertama, memberikan sugesti yang positif. Sugesti yang positif akan dapat membangkitkan kekuatan pada siswa untuk menembus rintangan dalam belajar. Contoh dari pemberian sugesti positif adalah sebagai berikut. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari satu materi pelajaran. Saya yakin setelah kalian mempelajarinya, kalian akan merasakan hal yang menyenangkan. Pelajaran ini pasti akan mudah kalian serap karena subjeknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selain memberikan sugesti yang positif, langkah selanjutnya adalah mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Jadi, guru dapat mengemukakan tujuan agar siswa paham apa yang harus mereka kuasai serta mau dibawa kemana mereka. Tahap yang kedua adalah penyajian atau presentasi. Langkah penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus difikirkan oleh setiap guru dalam penyajian, yakni bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama, penggunaan bahasa. Guru harus dapat menggunakan bahasa yang bersifat komunikatif dan mudah dipahami. Dalam hal ini, ada perbedaan antara penggunaan bahasa untuk anak SD dan penggunaan bahasa untuk tingkatan mahasiswa. Yang kedua, selain bahasa ada intonasi suara. Nah, intonasi suara adalah pengaturan suara sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, guru harus memahami baik kapan ia harus meninggikan nada suaranya, kapan ia harus melemahkan suaranya. Pengaturan nada suara akan membuat perhatian siswa tetap terkontrol sehingga tidak akan mudah bosan. Yang ketiga, itu menjaga kontak mata dengan siswa. Nah, kontak mata ini merupakan hal yang penting untuk membuat siswa tetap memperhatikan pelajaran. Yang terakhir adalah menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Guru dapat memunculkan jok apabila dirasakan siswa sudah kehilangan konsentrasinya. Hilangnya konsentrasi pada diri siswa itu dapat dilihat dari beberapa perilaku. Yang pertama, cara duduk yang tidak tenang. Yang kedua, cara mereka memandang, serta gejala-gejala perilaku tertentu seperti memainkan alat tulis, mengetuk-ngetuk meja, dan lain sebagainya. Korelasi atau correlation. Langkah ini merupakan langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan agar siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah ia miliki. Adapun ungkapan yang dapat digunakan pada tahap ini seperti, saya yakin kalian pernah melihat kupu-kupu. Tahukah kamu, sebelum menjadi kupu-kupu, ia harus melewati tahap daur hidup terlebih dahulu. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, barulah terakhir menjadi kupu-kupu. Tetapi tidak semua binatang mengalami daur hidup. Contohnya kucing. Dari kecil sampai dewasa bentuknya tetap sama, hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Tahap yang keempat adalah menyimpulkan atau generalisasi. Menyimpulkan adalah tahap untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Beberapa hal yang bisa dilakukan pada tahap menyimpulkan. Yang pertama adalah mengulangi kembali inti materi yang menjadi pokok persoalan. Yang kedua, memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disajikan.
Yang ketiga adalah dengan cara mapping melalui pemetaan keterkaitan antar materi-materi pokok yang dibahas. Sintak atau tahap yang kelima adalah mengaplikasikan atau application. Mengaplikasikan atau application merupakan langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Beberapa hal yang dapat guru lakukan. Yang pertama adalah membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Yang kedua, memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, karena melalui langkah ini, guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Itulah penjelasan terkait sintak dari strategi pembelajaran ekspositori. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.